Satgas Pangan Polri menetapkan 3 tersangka perkara beras oplosan. 3 tersangka belum ditahan karena dianggap kooperatif. Satgas Pangan Polri menetapkan tersangka perkara beras tidak sesuai standar mutu pada kemasan atau oplosan. Beras tersebut adalah produksi PT PIM pada 4 merek, yaitu merek beras Sania, Fortune, Sofia, dan Sip. Polisi menemukan bukti beras tidak sesuai standar mutu hingga kasus ini naik ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang tersangka. Meski demikian, ketiga tersangka belum ditangkap oleh polisi karena dianggap kooperatif. Terhadap ketiga tersangka tersebut cukup kooperatif dalam proses penyidikan sebagai pertimbangan, sehingga kita belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan sampai dengan tadi malam. Sesuai jadwal mereka hadir memenuhi panggilan kita untuk melakukan pemeriksaan. Selain 3 tersangka yang ditetapkan oleh Satgas Pangan, sebelumnya polisi juga telah menangkap pelaku pengoplos beras di Pekanbaru Riau. Pelaku adalah distributor beras yang mengoplos dagangannya untuk meraup keuntungan. Beras oplosan jenis SPHP dijual seharga Rp13.000 per kilogram. Padahal pelaku membeli beras kualitas rendah dengan harga Rp6 hingga Rp8.000 per kilogramnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan anggota Paskibra di Mandailing Natal sempat ikut mencari korban bersama warga. Rupanya ia berpura-pura untuk menghindari kecurigaan dari warga. Polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan pelajar SMA yang juga anggota Paskibra di Kecamatan Natal, Mandailing, Sumatera Utara. Pelaku yang juga tetangga korban ini sempat ikut mencari korban setelah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Rupanya ia berpura-pura mencari korban guna membangun alibi serta menghindari kecurigaan warga. Pada pencarian hari kedua, warga menemukan sepeda motor milik korban di perkebunan sawit serta tas ransel berisi seluruh pakaian korban. Saat itulah pelaku mulai resah dan memilih bersembunyi di rumah kerabatnya. Pencarian hari ketiga, jasad Diva Febriani akhirnya ditemukan warga terkubur di bekas lubang galian alat berat dengan kondisi mengenaskan bagian kepala tertutup ember plastik. Setelah itu, pelaku akhirnya tertangkap. Warga yang geram berusaha menghakimi pelaku namun dihalangi polisi. Pelaku diduga ingin menguasai ponsel dan sepeda motor milik korban. Pelaku juga diduga melecehkan korban sebelum membunuhnya. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Seorang WNA asal Australia nekat merampas mobil warga dan juga membakarnya di Denpasar, Bali. Bahkan pelaku sempat menabrak 2 orang saat membawa kabur minibus di kawasan Seminyak. Petugas segera memadamkan api yang melalap mobil di belakang rumah kosong kawasan Buana Raya, Pasang Sambian, Denpasar Barat. 2 unit mobil pemadam diterjunkan untuk bisa mengendalikan api agar tidak merembet ke bangunan. Setelah dilakukan penyelidikan, mobil ternyata sengaja dibakar seorang WNA asal Australia, RJW. Bahkan aksi nekat ini dilakukan usai pelaku merampas mobil milik warga di kawasan Seminyak hingga menabrak 2 orang saat melarikan diri. Diduga aksinya ini dilakukan untuk menghilangkan barang bukti. Tak butuh waktu lama, polisi mengamankan pelaku dan digelandang ke Polsek Kuta Utara, Badung, Bali. Polisi masih mendalami motif aksi pelaku merampas hingga pembakaran mobil. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Terdesak utang cicilan sepeda motor, seorang pemuda di Denpasar, Bali nekat mencuri uang Rp2 juta lebih di sebuah usaha laundry. Dari rekaman CCTV saat situasi lenggang, pelaku S menggasak uang senilai lebih dari Rp2 juta dari laci kasir di sebuah usaha laundry di Jalan Trengguli 1, Denpasar Timur, Bali. Setelah pelaku kabur menggunakan sepeda motor, karyawan laundry baru menyadari jika uang tidak berada di dalam laci kasir. Pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan di salah satu rumah kos di kawasan Jalan Trengguli, Denpasar.
Saat diinterogasi, pelaku mengaku telah mencuri uang untuk membayar cicilan sepeda motor di kampungnya, Brebes, Jawa Tengah. Terungkap, pelaku juga melakukan aksi serupa di 4 lokasi berbeda di kota Denpasar. Telah mengamankan 1 orang pelaku, diduga pelaku pencurian yang terjadi di Jalan Trengguli 1, Penateh, Denpasar Timur. Yaitu inisial S, umur 25 tahun, asal Brebes. Saat ini sudah kita amankan di Polsek Denpasar Timur. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolsek Denpasar Timur dan dijerat pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Soal informasi pertama, pemirsa, seorang emak-emak di Kecamatan Pujer, Bondowoso nekat mencuri 1 karung rokok di sebuah toko kelontong pada siang bolong. Pelaku yang beraksi seorang diri terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi seorang emak-emak saat beraksi mencuri di toko kelontong dalam area Pasar Pujer, Bondowoso, Jawa Timur terekam CCTV. Dalam video berdurasi 2 menit 43 detik ini, pelaku beraksi seorang diri membobol toko melalui pintu rolling door yang dirusak. Dengan santainya pelaku mengambil sejumlah rokok lalu memasukkan ke dalam karung yang dibawanya. Pelaku nekat beraksi pada siang saat pemilik toko tutup. Pelaku telah mengamati situasi di mana Pasar Pujer biasanya beroperasi pada dini hari hingga subuh. Untuk saat ini, Polres Bondowoso dan Polsek masih sedang melakukan lidik terhadap pelaku yang lagi viral di media sosial. Jadi amat ini masih proses dalam lidik. Artinya itu benar? Artinya memang benar adanya, memang itu terjadi di wilayah hukum Polsek Pujer. Berbekal hasil rekaman, aparat Polres Bondowoso dan Polsek Pujer masih menyelidiki kasus guna memburu pelaku pencurian. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pasca kelalaian pengawasan saat pengisian tangki, penampungan Pertalite sebuah SPBU di kawasan Kembangan, Jakarta Barat tutup sementara. Sebelumnya akibat salah pengisian tersebut puluhan kendaraan sempat alami kerusakan mesin. Berikut laporan reporter Dilami Aulia. Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Sejak pagi kami pantau sudah tidak ada lagi konsumen atau pelanggan yang datang ke SPBU Kembangan, Jakarta Barat untuk memberikan keluhan akibat motornya yang rusak. Dikarenakan pihak dari manajemen SPBU Kembangan ini sudah melakukan proses pengumpulan database dari para pelanggan yang memang terdampak akibat pengisian atau mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kembangan ini. Dan juga pihak manajemen berjanji akan memberikan kompensasi kerugian secara material kepada para pelanggan. Dan kalau kita lihat ya, ini ada 2 dispenser dari Pertalite yang sudah diberikan garis polisi oleh pihak unit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat, di mana dari pihak manajemen ini mengatakan bahwa memang benar terjadi kelalaian dalam proses pengawasan saat pengisian BBM dari mobil tangki ke tangki timbun pengisian BBM, di mana ada 20.000 kiloliter Pertalite tercampur dengan 8.000 kiloliter dari biosolar, sehingga menyebabkan sejumlah kendaraan terutama motor begitu ya mogok. Kalau kami konfirmasi dari pihak manajemen SPBU-nya juga ini masih di Polres Kembangan untuk ditanyai terkait dengan kronologi kejadian. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Raga Firdaus, iNews melaporkan.